Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita terus bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi nikmat berupa nikmat Islam, iman, dan nikmat sehat wal afiyah oleh Allah sehingga hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita hari ini bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid Perumahan Al-Ikhlas ini. Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, akhir zaman ini adalah di mana hal yang tabu itu sangat disenangi oleh manusia, sehingga perkembangan zaman yang begitu cepat melalui teknologi canggih membuat kita harus mempunyai benteng untuk kita dan keluarga kita. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, percepatan teknologi sangat deras sekali, sehingga kita harus memfilter mana yang baik dan mana yang negatif untuk kita dan keluarga kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, diambil dari kitab Nasaihul Ibad karangan Salafus Shalihin. Di sana diceritakan oleh sahabat Ka'ab bin Ahbar. Beliau adalah sahabat Utsman bin Affan yang masuknya pada khilafah Utsman bin Affan. Sahabat Ka'ab bin Ahbar di dalam riwayatnya menyebutkan, al-husulu lil mu'minina thalathun, benteng kita, benteng orang muslim itu adalah ada 3 bagian. Ketika berbicara benteng, maka benteng ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan, yang akan menjaga kita. Benteng yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Karena apa masjid itu benteng? Diriwayatkan di sana li'annahu mahallul dzikri wal malaikah, karena masjid itu tempatnya berzikir mengingat kepada Allah, wal malaikah, dan tempat malaikat berkumpul. Sehingga pada hari sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sibuk menjadi kepala keluarga, seharian bekerja, ada masalah-masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Ketika kita ke masjid, maka kita akan plong, kita akan selesai masalah kita.
Karena apa? Li'annahu mahallul dzakiri. Karena masjid tempatnya orang mengingat kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, husul benteng yang kedua adalah wa dzikrullahi hisnun. Mengingat kepada Allah itu adalah benteng. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Memperbanyak mengingat atau berzikir kepada Allah sehingga hati kita tenang. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hati kita, pikiran kita selama ini mungkin perbandingannya 90% banding 10% kita mengingat dunia, 10% kita mengingat akhirat. Caranya adalah dengan menginjakkan kaki kita ke masjid. Fa insyaallah kita akan mengingat Allah. Husul yang ketiga katanya Ka'b bin Ahbar, wa qiraatil Qur'an hisnun. Membaca Quran itu benteng. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di atas bahwa perkembangan teknologi membuat kita harus memfilter anak-anak kita, keluarga kita. Karena selama ini mungkin kalau tahun 2000-an itu masih sempat untuk memegang Al-Quran. Hari ini jamaah sulit melihat orang yang membaca Al-Quran, sulit melihat orang yang membuka Al-Quran. Karena apa? Karena disibukkan dengan teknologi yang canggih itu. Sehingga mari kita bentengi anak-anak kita, keluarga kita di akhir zaman ini, sehingga kita juga selamat di dunia dan akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di samping Al-Quran itu sebagai benteng, Rasulullah bersabda, Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu besok akan meringankan siksa kita di akhirat, siksa kita di kubur. Bahkan ada riwayat mengatakan, dengan cara membaca Al-Quran kita akan dapat syafaat di dunia dan rahmat di dunia, syafaat di akhirat dan rahmat di akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi bersabda, "Man qara'a kitaballahi falahu hasanun." Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wal hasanatu bi amsalihha. Setiap kebaikan itu adalah dilipat gandakan 10. Artinya hadirin, ketika kita baca surat Yasin, ya sama sin, iya itu angkanya adalah pahala kita derajat kita 10, sin 10. Berarti ketika kita baca Yasin, derajat atau pahala kita 20. Sehingga mari kita, keluarga kita, istri, anak-anak kita, sekeliling kita, lingkungan kita, bentengi dengan 3 ini supaya selamat dunia dan akhirat. Bentengi dengan masjid, bentengi dengan membaca tasbih, zikir kepada Allah, bentengi dengan yang sudah langka adalah membaca Al-Quran. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala